kita akan membahas tips menghafal 1 juz dalam sebulan. Ya, sebenarnya ini temanya belakangan ya. Saya dikasih awalnya kalau nggak salah motivasi menghafal Quran. Yang penting nanti ada beberapa tips, tapi yang perlu kita pahami bersama bahwa kegiatan menghafal merupakan proses yang panjang ya, bahkan sepanjang hayat kita ya. Ini yang perlu kita pahami bersama. Ya, ini sedikit tentang biografi saya. Ya, jadi kalau ditanya saya menghafal Quran ini di Darussalam ya. Itu umur saya masih 15 tahun atau ya 15 tahun. Ya. Jadi menghafal di sana dan selesai di Mesir. Jadi total menghafal ini 5 tahun ya. Tentunya tidak seperti sekarang di mana banyak sekali pondok-pondok Quran, termasuk tadi juga disebutkan ya Subulun Najah dan lain-lainnya ya. Itu saya menghafal ini secara mandiri. Makanya buku saya adalah selain yang cara mudah menghafal untuk orang sibuk dan pemula, juga menjadi hafiz mandiri ya. Ini maksud dengan mandiri memang saya menghafal sendiri ya, tanpa bimbingan guru selama di Indonesia. Baru di Mesir mulai mencari pembimbing atau musyrif atau syekh untuk penyetoran Quran. Jadi basic saya di hadis, kemudian studi Quran, kemudian pendidikan, yaitu background saya. Adapun persanadan baru dimulai 2018, riwayat Hafs 2018, Warsh 2019, Qaulun dan Syu'bah 2022. Ya. Sekarang saya merintis pesantren Ihsanul Amal Bedahan, kemudian mudir tahfiz pesantren Madinatul Quran Depok sejak Desember lalu. Pernah mengajar di Tebet, pernah mengajar di Al-Qudwah juga, dan mengisi kajian di beberapa instansi, dan pernah juga menjadi imam dan dai di Australia selama Ramadan 2009, 2010, 2012, 2015, dan 2019. Sekarang saya masih di anggota Komisi Fatwa MUI ya, 2 periode ya. Mas Radian nggak tahu ini periode ketiga boleh nggak ya? Ya, 2 periode, entah periode depan diperpanjang atau tidak. Baik. Ada beberapa karya-karya yang sudah diterbitkan ya, kalau kita lihat di sini ya, tentang pendidikan ya. Model pendidikan sains, kemudian hadis, yaitu 79 hadis lemah, pola dan palsu, menjadi hafiz mandiri yang saya bilang tadi. Kemudian tafsir Ar-Rahmah juz 30, fikih akhir zaman, cara gampang menghafal Quran untuk pemula dan orang sibuk. Kemudian adab sunnah 2021, dan terakhir yang baru saja rilis dan masih ada stoknya di saya adalah bekal dai kontemporer dalam Al-Quran dan sunnah sahihah. Ya. Baik, kita mengetahui dulu bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Nah, ini artinya interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih banyak lagi. Salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Artinya, ya, perbanyaklah interaksimu dengan Al-Quran. Juga hadits Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Abbas dalam Sahih Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang dermawan dan di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Ya, sekilas hadis ini berkaitan tentang uang, ya, sedekah. Tetapi bukan hanya uang, karena ada lanjutannya. Bukan hanya kita berinfak, bersedekah, dilebihkan. Ya, kalau biasanya 100.000 jadi 200.000, kalau 50.000 jadi 100.000 dan seterusnya. Tetapi juga masalah Quran. Karena kata Ibnu Abbas setelahnya, ya, fakana yalqahu Jibrilu kulla lailah fayudarisuhul Quran. Nah, lihat ya. Lihatlah bagaimana Ibnu Abbas ya, mengemas
info ini. Jadi beliau dermawan, betul. Secara materi, secara sedekah, tapi ada lagi yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW didatangi Jibril setiap malam. Ya, setiap malam di bulan Ramadan, dan Jibril dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tadarus kepada siapa? Kepada Jibril. Artinya ya, bahwa kedermawanan bukan hanya berkaitan tentang uang, tapi kedermawanan juga berkaitan tentang Al-Qur'an, ya. Jangan menjadi orang yang pelit dengan Al-Qur'an, ya, malas membaca Al-Qur'an, menghafal Qur'an. Ya, lebih banyak ditutupnya Al-Qur'an, ya. Di bulan Ramadan kita harus lebih lagi interaksi dengan Al-Qur'an. Karena itu yang ingin disampaikan. Pesan itu ingin disampaikan oleh Abbas. Kemudian kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW ya lebih dermawan daripada angin yang terhembus, ya. Jadi kita tidak boleh bakhil dengan Al-Qur'an, ya. Kalau kita bisa menghabiskan waktu kita untuk belajar apa saja, menghabiskan waktu kita untuk beraktivitas apa saja, ya, entah itu sekolah, entah itu memasak, ya, entah itu apa saja, maka kita harus bisa dermawan menghabiskan waktu kita untuk Al-Qur'an, ya. Ini yang kita perlu pahami, ya, bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, maka interaksi kita dengan Al-Qur'an harus lebih banyak lagi. Makanya Rasulullah SAW paling tidak hatam sekali di dalam bulan Ramadan, sekali. Dalam satu riwayat 2 kali. Ya. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu kan sibuk, ya, bukan seperti yang di orang-orang yang di pondok, ya, yang santri seperti sebelum Najah atau yang lainnya. Rasulullah SAW itu orangnya sibuk mengurusi umat, dakwah, sebagai kepala negara. Tapi beliau SAW di bulan Ramadan, ya, meluangkan waktunya, bahkan bertemu dengan Jibril alaihissalam untuk tadarusan Al-Qur'an, ya. Nah ini. Maka kegiatan ini sangat bagus yang diinisiasi oleh Zakat Sukses, ya. Dan pesantren Subulun Najah, ya. Jadi insya Allah berkah, ya, dengan launchingnya kegiatan tahfiz Qol, Masya Allah, bagus sekali. Perlukah menghafal? Mungkin ada yang bilang, ngapain kita menghafal, kan? Ya udahlah, baca Quran aja banyak pahalanya, ngapain menghafal? Baik. Jadi manusia secara fitrahnya ia menghafal. Ya, ia memiliki kemampuan untuk menghafal. Adam alaihissalam sebagai manusia pertama menghafal nama-nama yang diajarkan kepadanya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Adam diciptakan, ya, setelah disempurnakan bentuk fisiknya, Adam menjadi makhluk yang paling indah yang ada, dan kita manusia fi ahsani taqwim. Setelah itu Adam alaihissalam diperintahkan, diajarkan nama-nama benda, suruh diingat. Berarti ini apa? Ada fitrah menghafal. Manusia secara fitrahnya dia bisa menghafal. Ya, menghafal juga belajar, ya. Karenanya para malaikat mereka menjadi mengakui ilmu Adam alaihissalam, ya. Mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami enggak punya ilmu. Tetapi yang memiliki ilmu adalah Engkau, ya Allah. Engkau telah memberikan ilmu itu kepada Adam alaihi assalam. Ya, jadi fitrah menghafal. Manusia secara fitrahnya mampu menghafal. Kemudian Al-Qur'an juga dikatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr menjadi, ya, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya. Ya, menjaganya bagaimana, ya? Apakah tiba-tiba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak, ya. Ini melalui perantara makhluknya, ya. Allah menjaganya, ya. Allah menjaganya
dengan kekuasaannya dan juga dengan para penghafal Al-Qur'an, ya. Selain cetakan-cetakan Al-Qur'an, ya, yang ada sekarang juga para penghafalnya. Karena cetakan-cetakan Al-Qur'an itu ada lajnah tashihnya, ada lajnah yang mengoreksinya dan mereka adalah penghafal Quran. Demikian ya. Nah, tadi saya sampaikan di Balai Kota ada satu kejadian waktu di Mesir tahun 70, kira-kira tahun 70 itu terjadi kesalahan pencetakan Al-Qur'an, ya. Ada beberapa kata dan kalimat yang salah. Sehingga dipanggillah seorang imam yang namanya Syekh Khusori, kita tahu semua, yang bacaannya wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Seperti itu kira-kira ya. Nah, Syekh Khusori datang untuk mengkoreksi, mengkoreksi Quran yang dicetak dengan salah tersebut. Jadi biasanya kita menganggap bahwa ya udahlah kita dikoreksi dengan Al-Qur'an. Tapi ada satu masa ya di mana Quran itu justru dikoreksi kesalahannya oleh para penghafal Quran. Jadi keduanya ini kita harus pahami karena tidak mungkin Quran dicetak tanpa adanya lajnah pentashih, dan mereka adalah hamalatul Quran, adalah orang-orang yang menghafal Quran, ya. Ya, jadi ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian menghafal dengan kesadaran. Ya, lagi-lagi kalau kita menghafal pada dasarnya harus dengan kesadaran. Kesadaran itu artinya kita memang ingin menghafal. Bukan karena disuruh orang tua, bukan karena paksaan, ya, karena disuruh, ya, karena program pesantrennya demikian, maka saya menghafal. Kenapa? Karena disuruh orang tua. Saya menghafal kenapa? Ya karena programnya demikian, harus sekian dalam 2 tahun, tapi tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Nah, ini akan menghambat dirinya untuk menghafal Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran tidak akan melekat kecuali kepada orang yang menginginkannya dalam tanda kutip, ya. Bagi orang yang ingin memang menjadi ahli Quran. Tapi kalau dia terpaksa karena suruhan orang tuanya, karena ikut program, ya, sekedar selesai, tapi dalam hatinya dia tidak ada kesadaran, maka dia akan menjadi orang yang hafalnya sementara, ya. Sementara 2 tahun hafal, setelah itu lupa lagi. Makanya tadi yang bertanya kepada saya, anaknya sudah hafal 30 juz, ya. Tetapi sekarang kesusahan, ya. Kesusahan gimana? Iya, karena ia sekolah di kampus umum, tidak punya komunitas penghafal Quran. Ya, kalau di Mesir ada namanya Jamiatul Qurra, di sini juga ada ya. Ada namanya makroah, ya, para penghafal Quran saling mentasmikkan dari dalam hatinya, gitu kan? Maka yang bisa menyebabkan dia konsisten adalah kesadarannya, ya, adalah motivasinya. Ya, jadi motivasi yang kuat dapat membantu memulai dan menjalankan proses menghafal Quran. Tuh ya. Tidak mungkin yang ada di webinar ini ingin menghafal Al-Quran kalau motivasinya tidak kuat. Ya. Itu akan membantu untuk memulainya dan menjalankannya tanpa dipaksa dan penuh kesadaran. Kegiatan menghafal menjadi menyenangkan. Ya. Karena selama ini menghafal itu menjadi sesuatu yang ditakuti. Ya, kalau ngafal nanti gimana? Ya. Ya, Mas Rudian ya, nanti kalau ngafal nanti kelamaan kepala saya pusing ya. Tuh keluar asap dari atas ya. Karena kebanyakan ngafal ya. Terpaksa, tapi dia bisa menyenangkan. Karena motivasi yang kuat. Dan itu sangat membantu dalam memulai dan menjalankan proses menghafal Quran. Ya. Nah ini, nih. Juga saya share ya. Motivasi menghafal untuk semua umur. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad SAW diutus di umur berapa tahun? Diutus di umur 40 tahun, betul? Ya. Kapan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu? Mendapatkan wahyu di umur ya 40 tahun. Betul nggak? Ya, artinya baru mulai menghafal Quran di umur 40 tahun.
Ya, dan selama itu wahyu turun, menghafal sampai kapan? Sampai sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam eh, wafat masih turun, ya. Setelah Hajjatul Wada baru selesai wahyu tidak turun lagi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghafal 23 tahun. Tidak ada kata telat untuk menghafal, ya. Mungkin kata-kata ini bukan untuk santri, ya, yang masih muda, tapi ini buat orang yang dewasa yang punya banyak kesibukan. Memang ada yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Nggak ada. Mengurusi umat, mengurusi negara, mengurusi dakwah. Ya, tapi beliau tetap menghafal Al-Quran, ya, dengan bimbingan Jibril alaihi assalam. Baik, tentunya kita harus tahu, ya, keutamaan Al-Quran menjadi ahlullah. Ya, kata Rasulullah SAW, Inna lillahi ahlina. Ya, qila man hum ya Rasulullah? Ahlul Quran, ahlullah khassatu. Allah punya keluarga. Ditanyakan siapakah keluarga mereka? Keluarga itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ahli Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang dispesialkannya, ya, khassah. Tuh. Mau nggak mau jadi keluarga Allah? Mau jadi keluarga raja atau keluarga raja dari segala raja? Ya. Ya, keluarga Allah. Kalau kita jadi keluarga pejabat atau orang kaya, ya mungkin di dunia kita punya kecipratan uangnya. Ya, tapi di akhirat belum tentu. Kalau kita menjadi keluarga Allah, maka kita akan menjadi orang yang baik, yang terbimbing di dunia dan di akhirat. Kita harus yakin. Ya. Yang kedua, menjadi orang yang selalu didampingi oleh para malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dengan Al-Quran selalu didampingi oleh para malaikat. Tuh, mau nggak didampingin malaikat? Mau kan? Mau didampingin malaikat atau setan? Malaikat. Bagaimana caranya? Mahir dengan Quran. Mahir Quran itu bagaimana caranya? Ya selain membacanya juga menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, semuanya dilakukan. Ya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Quran terbata-bata, ya, maka dia kesusahan, dia mendapatkan 2 pahala. Nah, hadis ini bukan hanya berkaitan tentang orang yang buta huruf atau yang sudah lancar bacaannya. Ini perlu saya sampaikan. Karena di antara yang menjelaskan hadis bahwa yang dimaksud terbata-bata adalah orang yang hafalannya belum mutqin, orang yang hafalannya masih sering lupa. Ya, itu termasuk juga ya tahu, termasuk juga ya hafalannya, termasuk dia terbata-bata. Ya, jadi kalau kita sudah mahir dengan Al-Quran, Quran itu ada di dalam hati kita, kita bisa membacanya kapanpun, dimanapun, ya insya Allah kita didampingi oleh para malaikat. Mau nggak didampingi para malaikat? Mau ya? Insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Allah. Ya, orang yang menghafal Quran akan diberikan namanya Tajul Waqar. Tajul Waqar itu bukan peci hitam, ya, yaitu mahkota kewibawaan khusus untuk hafiz Al-Quran. Ada tandanya nanti. Itu ya. Juga bukan hanya itu saja, akan memberikan syafaat kepada orang tua. Akan memberikan syafaat kepada orang tua. Jadi kalau kita hafal Quran, maka nanti orang tua akan dikenakan bajunya, baju kemuliaan yang belum pernah ada di dunia. Ditanyakan, kenapa saya dikasih baju yang bagus ini? Yang belum pernah saya lihat di dunia, kata malaikat, karena anakmu menghafal Quran. Ingin memberikan syafaat kepada orang tua, maka hafallah Al-Quran. Kemudian akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan membaca Al-Qur'an semakin banyak pahala yang kita raih, ya, yang kita dapat, ya. Jumlah huruf kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan minal Qur'an falahu asyru amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi berapa huruf? 3 huruf. Jumlah huruf dalam Quran ada yang menghitungnya 1.027.000. Total jumlah huruf dalam Al-Quran 1.027.000. Ya. Jadi kalau kita kalikan 10 jadi 10.027.000.
270.000 kebaikan kalau kita hatam. Tuh, ya. Banyak nggak? Banyak. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita raih. Ya, ini keutamaan-keutamaannya. Ya, ini tentang tabel ya. Ya. Biasanya orang menghafal itu dari bawah. Juz 30, juz 29, juz 28. Ya. Itu setiap orang harus punya target. Itu kata kuncinya ya. Target. Ya. Misalnya kalau kita lihat sini juz 30 ya, ini rata-rata hanya setengah halaman. An-Nas, Al-Kautsar, At-Takatsur harinya 3 hari, Al-Bayyinah ya, Asy-Syarh, Al-Insyirah, Al-Lail, Murajaah sampai Al-Lail. Ya, ini programnya. Minggu kedua ya, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, sampai berapa minggu? Ya, sampai 15 minggu ya, atau berapa minggu nih? 18 minggu ya. Total 18 minggu untuk menghafal. Yakni 4,5 bulan ia bisa menamatkan 28 sampai juz 28 sampai juz 30 ya. Lagi-lagi ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, kalau misalnya dia bisa lebih cepat boleh ditambahkan, tapi kalau misalnya lebih lambat ya, maka ya boleh diapakan? Maka boleh disesuaikan. Karena hafalan orang berbeda-beda. Ini penting saya sampaikan. Ada 4 tipe orang menghafal Quran atau menghafal pada garis besarnya. Pertama, mudah menghafal, mudah lupa. Kedua, mudah menghafal, sulit lupa. Yang ketiga, sulit menghafal, sulit lupa. Dan yang terakhir, sulit menghafal, mudah lupa. Ya. Kita yang mana nih ya? Nah, jadi kemampuan orang beda-beda dan tidak bisa dipukul rata, ya. Jadi harus ada target intinya. Nah, target kita misalnya selama Ramadan ini 1 juz. Jadi bagaimana caranya? Ya, maka kita harus punya target. Ya, misalnya sehari setengah halaman misalnya, ya, atau 1 halaman ya biar bisa lebih cepat. Ya, pokoknya harus ada yang kita hafal ya, yang kita hafal. Ya, jadi yang bisa memotivasi kita untuk menghafal ada beberapa. Pertama, orang tua. Kedua, guru. Orang tua kita pengen kita menjadi hafiz, itu bisa memotivasi kita. Yang kedua, guru ya, tadi ada ya, musyrifnya ini memotivasi. Yang ketiga memang kurikulum sekolahnya. Ya karena sekolahnya sekolah tahfidz pasti akan memotivasi untuk santrinya menghafal Quran. Dan yang terakhir adalah diri kita sendiri. Ini, ya, jadi kalau motivasi kita tidak kuat, ya kita tidak akan bisa menghafal Quran. Ya. Mungkin ditambahkan yang kelima yaitu seperti tahfidz qol ya. Sekarang banyak ya. Ada program ini bagus. Ini juga akan memotivasi. Paling tidak ada namanya israf atau bimbingan ya. Kemudian dikontrol hafalannya. Kemudian ya, dicek sudah sampai mana ya. Dengan program-program seperti ini menjadi bagus karena sekarang sudah canggih. Hanya dengan Zoom, internet bisa. Jadi nggak mesti ketemu, datang jauh-jauh dari mana? Dari Cilangkap atau dari Cibinong ya. Bertemu di web itu bisa ketemu semua dalam 1 waktu ya. Sekarang itu dimudahkan ya. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu hak. Kami telah memudahkan Quran untuk dihafal, tapi ada nggak yang mau menghafal? Ada webinar, ada Android, ada aplikasi mushaf, semuanya itu dimaksimalkan ya. Ya, lagi-lagi ya. Jadi intinya semua itu harus ada yang namanya target menghafal Quran ya. Nah, target itu bervariasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghafal Quran sepanjang beliau menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi berapa ayat tuh misalnya sehari turun 2 ayat, 3 ayat menghafal ya. Targetnya. Kalau misalnya sebulan sejuz ya kita harus punya target ya. Misalnya pada subuh 2 ayat,
Ba'da zuhur 2 ayat, ba'da asar 2 ayat. Total 6 ayat, ya. Ini kalau misalnya diambil dari juz 29 yang ayatnya agak panjang, tapi kalau qul huwallah enggak masuk hitungan ya. Ya, qul huwallah menjadi hitungan ya. Pengen hatam Quran baca qul huwallah 3 kali udah hatam kan? Kata Rasulullah, qul huwallahu ta'dilu thulutsal Quran. Membaca kulhu sama dengan sepertiga Al-Quran ya. Baca 30 kali, 10 kali hatam ya. Enggak, ini adalah bentuk surat-surat paling enggak juz 29 atau juz 28. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini 222 ya itu sekitar setengah halaman atau sampai 1 halaman. Cukup ya. Nah, cuman ini strateginya subuh kita menghafal, zuhur menghafal, asar menghafal, nanti di murojaahnya setelah taraweh. Jadi yang nggak ada di sini ya setelah maghrib karena buka puasa misalnya ya. 2. Jadi kita bikin tabel sendiri. Kemudian sampai nggak hafalan kita sesuai dengan program itu ya. Kalau belum sampai ya berarti harus dirubah ya. Jadi yang dilakukan yang pertama adalah assessment ya. Assessment itu artinya apa? Ya, assessment itu artinya kita menguji kira-kira ya saya tuh bisa hafal berapa ayat dalam sehari. Nah, kalau kita tahu maka sangat memungkinkan kita bisa mengira-ngira kapan kita bisa selesai, gitu ya. Intinya kita harus maksimal lagi, memaksimalkan waktu-waktu. Ba'da subuh jangan kebanyakan tidur, ba'da zuhur ya, banyak main, ba'da asar ngabuburit ya. Karena orang yang ingin menghafal ya, kegiatannya ba'da subuh menghafal, ba'da zuhur juga bukan sinetronan dan ba'da asar dia bukan ngabuburitan. Ngabuburitannya adalah dengan menghafal Quran. Gitu ya. Ya, jadi tinggalkan dulu ya. Drakor-drakor ya. Ini bulan suci ya. Ini hatam yang satu hatam satu juz, yang satu hatam drakor ya. 10 sesi, satu sesi 8 episode. Jadi 80 episode hatamnya. Ya. Karena cobaan sekarang adalah banyaknya media ya. Nah ini misalnya kalau misalnya schedule-nya Al-Baqarah menghafal, kemudian murojaah, menghafal murojaah akumulatif ya. Jadi setelah 2 ayat, kemudian sampai 4 ayat baru diakumulasikan yaitu murojaahnya ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hafal dulu ayat itu kan. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون misalnya. Nah, baru diakumulasikan. Jadi begitu, menghafal murojaah, menghafal murojaah, menghafal murojaah ya. Kalau bisa 4 ayat dimurojaahkan ya. Jadi jangan terlalu banyak ya. Sampai ditinggalkan menghafal baru, apalagi baru, kemudian ditinggalkan murojaahnya sudah terakumulasi kebanyakan 4 ayat, murojaah 4 ayat, dimurojaahkan. Nah, ini juga ya, dengan adanya aplikasi misalnya Tahfiz Call atau apa saja ya, ini disetorkan kepada guru yang kompeten. Alhamdulillah saya sendiri sudah 2 tahun ini ada beberapa murid yang online. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Pekanbaru ya. Ada juga yang dari Depok, tapi Depoknya agak jauh ya. Jadi apa? Bisa. Sekarang nggak ada alasan. Sudah canggih ya. Kalau dulu harus datang ke rumahnya. Ya. Sekarang modalnya internet yang kencang, yang bagus, ya. Punya HP atau punya laptop, ya, maka bisa belajar. Ya, setorkan. Ya, setorkan itu dalam rangka apa? Dalam rangka ada tashih. Ya. Jadi peran guru Quran adalah mentashih hafalan. Nah itu. Nah, dulu saya menghafal mandiri selama 3 tahun benar-benar mandiri, tidak pakai guru. Jadi dulu saya menghafal, aplikasinya memimpin sholat. Ya, ini motivasi buat kita ya. Sekarang ada pesantren Subulun Najah ya. Guru-gurunya mau kompeten dulu. Saya punya kiai itu bukan hafiz. Bukan hafiz, tapi anak muridnya dia bilang ya kalian hafalkan Quran. Dia selalu motivasi, rahimahullah taala. Ini kita menghafal ya udah. Di situ saya mulai menghafal ya tahun 96 mungkin ada yang belum lahir ya. Ya malam hari dulu untuk menyaksikan live
sholat di mana di Mekah itu harus lihat RCTI jam 1 malam. Ya, nggak ada TV seperti sekarang. Ya, TV sekarang sudah canggih ya. TV kabel dan lain-lainnya, beli rekaman, kaset direkam, ya tape tuh yang gede itu direkam dan saya menghafal dari kaset tersebut. Ya. Jadi guru motivasi menghafal akhirnya diaplikasikan menjadi imam, yang jadi imam itu para santri. Dari situ ya. Ya, sekarang makanya saya sering bilang anak zaman sekarang itu harus banyak bersyukur. Guru-guru Qur'annya banyak ya, kompeten, yang bersanad juga sekarang sudah mulai banyak ya. Tinggal mau belajar apa enggak begitu. Ya. Mau belajar apa enggak, mau ngafal apa enggak, programnya sudah ada. Bahkan ada yang ngasih beasiswa full ya. Dulu kita belajar ngafal Quran sendiri, nggak ada pembimbing ya, nyetor juga ya. Kita hanya dalam sholat ya. Ya, ikut musabaqah ikut juga tapi nggak ada yang bimbing. Mandiri. Makanya saya bikin buku menjadi hafiz mandiri karena memang pengalaman saya demikian. Ya, 3 tahun menghafal sendiri. Ya. Maka sekarang harus banyak dimanfaatkan. Ya, ada pesantren Quran, ada aplikasi. Ya, jadi bimbingan itu lebih mudah, ya. Juga adanya guru-guru yang banyak, ya. Jadi menghafal dan menghafal lagi. Jangan pernah bosan berinteraksi dengan Quran. Karena kegiatan menghafal murojaah merupakan kegiatan sepanjang hayat, ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Masalah metode banyak. Ya. Ini di slide saya yang bukan yang ini ya. Saya jelaskan metode itu banyak dalam buku saya juga yang menjadi giveaway nanti ya. Itu saya jelaskan juga ada namanya dengan setoran Arab, ada namanya talaki ya. Jadi kalau talaki gurunya yang mentalkinkan was-sama'i wat-tariq. Nanti muridnya ngikutin was-sama'i wat-tariq ya. Dulu ada namanya mushaf muallim. Nah itu talaki namanya. Rasul juga dengan talaki. Ketika Jibril alaihissalam membacakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Udah didengerin. Ya. Setelah Jibril selesai bacain, ikutin. Nah, itu namanya metode talaki. Dulu saya waktu ngajar di Tebet pakai metode ini. Ya, jadi guru nggak boleh bawa Quran, anak juga nggak boleh bawa Quran selama di kelas. Ini murni dia ditalakikan oleh gurunya, ya. Ya kalau dia dibacain langsung hafal enak ya, tapi ini kita baca innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Anak-anak cuma bisa sampai innalladzina fatanul. Ulang lagi ya. Jadi metode banyak. Nah, juga dengan kaset, ya juga dengan tadabbur, itu juga bisa menjadi metode. Dengan mengetahui isinya, kita akan lebih mudah lagi menghafal. Juga metode lauh, kalau di Maroko lauh, ya. Jadi anak-anak menghafal, kemudian ditulis di papan. Nah, papan itu dikasihkan kepada gurunya, nanti gurunya koreksi, ya. Nah, itu juga menjadi metode, ya. Bisa kita menghafal dengan tulisan, murojaah dengan tulisan, ya. Nah, jadi murojaah itu banyak caranya. Murojaah dengan apa? Dengan tulisan. Murojaah dengan kaset. Murojaah dengan guru ya, mentasmikkan. Itu semua murojaah. Jadi banyak sekali ya cara-caranya ya untuk agar kita bisa memiliki hafalan ya. Jadi kesimpulannya menghafal adalah kegiatan yang kontinu berkesinambungan sepanjang hayat. Menghafal itu berproses dan hafalan yang sudah diraih harus dijaga dan dirawat ya. Jangan mentang-mentang dari 10 najah selesai misalnya 2 tahun ya habis itu selesai nggak pernah murojaah ya hilang akhirnya. Ya. Hilang akhirnya. Makanya saya sering sampaikan pada yang baru menghafal sekali, hafal berkali-kali. Karena proses menghafal itu nggak sekali 30 juz hatam gitu. Terus tiba-tiba mungkin nggak bisa. Nggak bisa ya. Beri bimbing lagi. Kalau bisa ngafal lagi kedua kalinya, ketiga kali ya. Dengan tartil ya. Karena ada orang yang datang kepada saya masih sekarang ya, sekarang off dulu ya karena Ramadan ya. Banyak kegiatan, ya katanya hafal 30 juz. Oke. Akhirnya disetorkan, juz pertama lancar, juz kedua lancar, 3 lancar, 4 lancar, juz kelima sudah mulai macet. 6 tambah macet, 7 tambah macet, hanya menyetorkan sekali pertemuan
2 halaman, 3 halaman, yang awalnya bisa setengah juz, ya. Artinya apa? Artinya hafalan itu berulang-ulang, ya. Jangan merasa cukup, udah saya hatam, tapi nggak dijaga, nggak diperkuat, ya. Tidak berinteraksi dengan ahli Quran, orang-orang yang hidupnya apa namanya dihabiskan untuk Al-Quran ya. Bagaimana kita bisa merawat Al-Quran? Karena kan kita menganggap itu hanya ya proyek yang sifatnya sementara, padahal itu adalah proyek yang sifatnya abadi. Itu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Intinya kita harus punya target ya, paling enggak setengah halaman atau 1 halaman selama Ramadan ini untuk mencapai 1 juz ya. Lagi-lagi kita harus assessment kemampuan kita sampai situ atau tidak ya. Ya, karena kemampuan orang berbeda-beda ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memotivasi para peserta webinar untuk menghafal Quran ya. Dan menghafal Quran tidak pernah ada kata terlambat. Umur 40, 50 bisa. Itu di Sudan orang baru khatam Al-Quran 80 tahun. 80 tahun ini semua rata-rata masih muda ya. 20 paling, 30, 40 ya. Makanya dimaksimalkan lagi. Semoga dengan launchingnya Tahfiz Call ini bisa memfasilitasi ya, memfasilitasi orang yang menghafal Quran dan memotivasi ya, karena biasanya orang yang mau menghafal Quran itu kurang motivasi ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya serahkan ke Mas Radian lagi. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Baik teman-teman semua, ini ada sedikit informasi dari teman-teman panitia. Katanya bakal ada buku cara gampang menghafal Al-Quran. Nah, tuh cocok sekali dengan apa yang sudah disampaikan tadi teman-teman semua. Namun untuk mendapatkan buku tersebut ada syaratnya. Syaratnya adalah mohon didengar ya. Syaratnya yang pertama itu follow Instagram Zakat Sukses dan Subulun Najah. Kemudian yang kedua itu buat Instastory tentang insight atau pelajarannya apa yang kamu dapatkan dari materi kali ini, kayak gitu. Nah, kalau udah seperti itu baru tag ke Instagram Zakat Sukses, Subulun Najah dan juga Ustadz Rahmat Morado. Ustadz menizin di tag nanti sama peserta yang lainnya Ustadz, gitu. Atau sekalian deh follow jadi 3 ya syaratnya, follow Instagram Zakat Sukses, Subulun Najah dan Ustadz Rahmat Morado. Kemudian buat Instastory tentang insight atau pelajaran apa nih yang didapat atau ilmu apa nih yang didapat pada sesi hari ini, itu dibikin Instastory dan di-tag ke Instagramnya Zakat Sukses, kemudian Instagram Subulun Najah dan juga Instagram dari Ustadz Ahmad Morado. Seperti itu rekan-rekan kalian. Saya akan ikuti, sepertinya bukunya cukup menarik ya buat didapatkan gitu. Kalau saya boleh ikut nggak? Panitia, mana panitia? Kalau saya boleh ikut, saya mau ikutan. Gitu. Gimana panitia, saya boleh ikut nggak? Mungkin dijawab di kolom chat aja ya nanti ya. Saya boleh ikut atau enggaknya. Oke. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita itu buka sesi tanya jawab. Mungkin itu bisa di-drop di kolom komentar. Namun sebelum saya bacakan sesi tanya jawab ini, ada penjelasan singkat terkait sahabat zakat yang akan disampaikan oleh Kak Bani. Mungkin nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditaruh di kolom komentar ya. Nanti saya bacakan semua pertanyaan dari teman-teman semua yang masih penasaran dan sebagainya. Ini ada Amin, itu ada cara dapat giveaway, itu silahkan dicatat teman-teman semua. Oke, mari kita penjelasan tentang sahabat zakat oleh Kak Bani. Kak Bani, apakah ada di lokasi? Sambil menunggu pertanyaannya. Oh, lanjut tanya jawab saja dulu ya. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawab. Baik teman-teman semua, tadi
yang disampaikan tadi, mungkin ada beberapa hal ya yang mungkin saya coba ambil kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah menghafal itu adalah kegiatan yang kontinu yang berkesinambungan sepanjang ayat gitu. Jadi menghafal itu bukan cuma satu doang gitu, bukan mentang-mentang nih kita lagi di rumah Quran, ya udah waktu kita menghafal cuma di rumah Quran doang, bukan. Ketika kita sudah menghafal, maka itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti gitu loh. Karena kalau nggak salah ya, saya mohon koreksi, saya ada sedikit hadis yang sampai sekarang saya pegang itu, seseorang itu ketika di akhirat dia itu akan naik ke tingkat tertinggi surga itu sampai di mana hafalannya habis gitu kalau nggak salah. Jadi kayak ini manusia di akhirat gitu kan, kemudian di akhirat itu nanti dites hafalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga dia itu di mana dia terakhir berhenti hafalannya, seperti itu. Karena bisa, kalau saya dikoreksi, soalnya saya minim pengalaman juga, saya tahu. Seperti itu. Oke, nah ini udah ada pertanyaan, mungkin saya bacakan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, setiap kita menghafal Al-Quran, kita kan harus bisa mempertanggungjawabkan hafalan kita. Nah, bagaimana tips agar kita tidak merasa terbebani dengan rasa tanggung jawab itu? Oh, ini mungkin yang ya saya dulu juga sempat di SD, SMP menghafal Quran, namun SMA karena saya negeri kan, jadi udah mulai hilang. Terus saya berpikir kayak, wah ini berat nih gitu. Saya karena hafal terus hilang, apa saya terus hafal sekali, nggak dipertanggungjawabkan. Itu pikiran-pikiran yang akan masih tubuh kita kayak gitu. Nah, ini gimana tipsnya biar Jawab. Jadi yang pertama masalah membaca Al-Quran di surga, ya betul, hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Itu sahih, ya. Jadi nanti para ahli Quran, ya, orang yang hafal Quran, ya, dari dalam hatinya, dia akan disuruh baca hafalannya, mentasmi'kan, ya. Kalau 30 juz ya dia baca terus, ya. Jadi ada tasmi' nanti di surga, ya, sampai apa? Sampai akhir ayat yang dia baca, karena kedudukannya itu di akhir ayat, ya. Maksudnya gimana? Karena di surga itu dalam hadis-hadis sahih dia seperti gunung, ya. Ya, jadi yang surga Firdaus itu yang paling tingginya, ya. Semakin dia baca semakin tinggi, ya. Dan itu dari mana? Dari hati, ya. Iya, jadi bukan suruh baca ya, malaikat saya lihat gadget dulu ya. Enggak ya, saya lihat mushaf dulu ya, mau baca enggak. Itu dari apa? Dari hatinya. Sahibul Quran, artinya yang memiliki Quran. Memiliki Quran artinya dia hafal betul Al-Quran dan dia akan ditinggikan ya dengan jumlah ayat yang dia baca. Jadi nanti di akhirat itu tasmi' atau murojaah ya. Iya, tapi itu dibaca sekali untuk meninggikan derajatnya. Betul sekali. Kemudian tadi ada ini karena orang menghafal Quran itu banyaknya dia apa? Banyak yang merasa terbebani. Nah, menghafal Quran itu dari hati kita harus menjadi kegiatan yang menyenangkan. Menyenangkan artinya kita memang cinta benar-benar. Jadi gini deh, kalau kita lagi puasa nih, ya. Nah, kira-kira nanti ketika kita berbuka puasa itu terbebani atau kita malah senang? Senang ya. Makan dan minum kegiatan yang menyenangkan. Ada beban nggak di situ? Nggak ada. Kenapa? Karena kita menjadikannya kebutuhan. Itu kata kuncinya. Ketika kita menjadikan hafal Quran itu sebagai kebutuhan, insya Allah nggak ada yang terbebani. Nggak ada. Terus gimana kalau hafalan saya lupa? Ya, hafal lagi. Ya, hafal lagi perlahan. Ya, karena orang dia mindsetnya udah hafal selesai udah didiamin apa namanya 2 bulan 3 bulan setahun 2 tahun ngafal SMP sekarang udah kuliah ya udah pada rontok semua gitu ya maintenance ya jadi itu caranya agar kita tidak terbebani ya kita harus menjadikan menghafal dan murojaah itu sebagai kebutuhan tuh ya gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan ahli Quran, guru Quran, musyrif Quran sekarang sudah banyak. Itu membantu kita untuk memotivasi ya menghafal baru ataupun memurojaah ya. Karena ada
kalau kita menghafal sekali, 2 kali itu murojaah tapi rasa ziyadah gitu ya. Ini murojaah tapi serasa baru ngafal ya. Ya nggak masalah ya karena itu proses. Dan orang yang hafiz Quran pun dia akan apa namanya murojaah terus ya. Cuman kalau sudah advance dia murojaahnya apa? Dia bisa murojaah ya dengan lebih fleksibel ya. Lagi ngejemur murojaah ya karena sudah ada latihnya ya. Lagi beresin kasur murojaah ya. Nah, itu kalau sudah hafalannya sudah mutqin, sudah kuat ya. Ada lagi? Oh ya, ini saya lihat ya. Assalamualaikum Ustaz. Siap, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghafal? Fleksibel ya. Tetapi intinya dari seminar-seminar Quran yang saya sampaikan, luangkan waktu untuk Quran ya. Paling tidak setengah jam untuk menghafal, setengah jam untuk murojaah. Ya, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Ya, karena saya orang sibuk, saya kerja, Ramadan kerja, ya. Masa sih sesibuk itu nggak ada waktu buat Al-Quran? Nggak mungkin. Ya. Siapa yang lebih sibuk daripada para nabi? Rasulullah orang sibuk kan? Sibuk. Tapi beliau menghafal Quran. Ya, ya jadi harus diluangkan. 15 menit bisa nggak Ustaz? Bisa. 15 menit tambah 15 setengah jam. Tapi memang konsisten. Setiap hari. Jangan, kalau orang yang ingin menghafal Quran nggak ada hari libur. Ya, ini kan kebanyakan orang hari Minggu libur. Libur sekolah libur kan gitu. Nah, itu salah ya. Atau juga yang di pesantren ngafal Quran rajin di pesantren ya. Semua insya Allah nggak di sebelum najah ya. Bukan santri sebelum najah, tapi pas pulang sebulan nggak murojaah. Nah, itu salah ya. Padahal lebih baik dia dalam libur punya waktu untuk Quran walaupun hanya setengah jam, sejam dalam sehari. Apa susahnya? Ya, kita hanya melakukan aktivitas sejam itu kadang nggak kerasa ngapain, benerin motor, ke bengkel, perjalanan dan seterusnya. Masa untuk Al-Quran tidak ada waktu. Ya, jadi itu demikian. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, gimana kan kalau tidak saya mau bertanya sih sebenarnya. Mungkin karena belum ada saya dulu yang bertanya. Jadi gini, kan saya pernah dapat apa ya, sedikit informasi gitu kan, atau pernah dikasih tahu juga sama teman saya yang waktu itu kita berdua sama-sama mencoba untuk menghafal Quran. Beliau tuh ngomong gini, termasuk juga guru saya waktu itu juga kalau nggak salah pernah ngomong juga kalau kita menghafal itu nggak boleh niatnya karena ingin memakaikan mahkota ke orang tua yang tidak kira atau karena ini jadi niatkan hafal Quran itu karena ya udah gitu aja gitu mengalir aja gitu. Nah kan jiwa seseorang atau kita ini kadang terpacu untuk melakukan sesuatu itu karena ada suatu goals, karena ada suatu tujuan yang harus kita gitu kan. Namun ketika saya bercerita tentang tujuan saya itu maka bukan menyalahkan tapi belum menasihati kayak nggak apa-apa, niat kamu udah bagus itu, kamu udah bagus itu kan, tapi niatnya jangan hanya sekedar sampai. Ya. Ya, jadi memang niatnya harus dibersihkan ya, apalagi sekarang zaman IG ya, Mas Radian ya. Kenapa sih kamu ngafal Quran biar viral, followers saya jadi 100K, 1 juta ya. Dulu kita ngafal boro-boro ingetan IG ya, nggak ada. Memang harus tulus ya, jangan ada niat-niat dunia ya. Karena orang yang menghafal Quran untuk niat dunia, justru dia akan dijauhkan dari Quran ya. Ada satu perkataan seorang imam, "Talabnal ilma li ghairillah, fa'aba illa an yakuna lillah." Ya. Ini ilmu secara umum ya. Kami pernah belajar ilmu itu karena ingin mencari dunia. Ya. Tetapi ilmu itu justru tidak ingin kecuali kita ya mempelajarinya karena Allah. Apalagi Quran. Ya. Jadi kalau kita belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, apalagi Al-Qur'an, ya, niat kita sudah salah. Ya. Dan kalau niat kita sudah salah, bukan pahala yang kita dapat, ya, malah kebalikannya, gitu kan? Dalam hadis sahih disebutkan bahwa orang yang pertama kali dia akan dihisab, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang qari'ul Quran. Gimana itu membaca Al-Quran, ya? Ditanyakan, "Kenapa engkau membaca Al-Quran?" Ya.
Kata orang ini, saya membaca Quran karenamu ya Allah. Kata Allah, engkau dusta. Engkau membaca Quran supaya disebut engkau itu qori, suaranya bagus. Ya, jadi jangan ya. Niat kita harus tulus ya. Karena Allah, jangan bukan karena ingin nyari followers atau nyari jodoh ya, Mas Rian. Ini aneh Hafiz 30 juz ya. Silakan yang ingin nikah sama aneh itu ya. Ya, jadi tidak untuk demikian, tapi karena kita benar-benar ingin menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Oke, deh, Ustaz. Mungkin kita batasi ya pertanyaan itu sampai 14-15 ya. Jadi buat teman-teman semua kakak-kakak yang ingin bertanya silahkan taruh di kolom komentar aja. Jadi kalau misalnya waktu masih ada, insya Allah akan terus saya bacakan. Ini ada lagi Ustaz. Apa Ustaz izin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa futur itu ketika rasa futur itu datang. Jadi kayak dia lagi ngapal Quran terus dia capek kayak udahlah ngapain gitu. Nah, itu gimana cara ngilanginnya Ustaz? Iya, sebenarnya ya ada di slide yang satu lagi. Jadi memang itu salah satu kendala menghafal Quran itu yaitu futur namanya. Futur yakni ada kemalasan di tengah jalan. Itu hal yang wajar. Ya bahkan dulu saya ingat sekali waktu ngafal juz 20 ke juz 21 itu sampai 2 bulan nggak naik, nggak nambah-nambah. Bingung ini gimana ya. Ya itu hal yang wajar ya. Ya, jadi kita harus bagaimana caranya husnudzon. Husnudzon itu artinya apa? Berbaik sangka bahwa ini adalah cobaan, ujian ya. Ini adalah ujian gitu kan. Jadi ujian itu banyak ya. Banyak sekali dalam menghafal Quran. Ini salah satunya. Tiba-tiba di tengah kita capek kok ini hafalan nggak naik-naik ya. Nggak nambah-nambah, susah banget murojaahnya. Ya, itu adalah merupakan rintangan yang harus kita lewati ya. Jadi kalau kita dalam posisi seperti itu, ya kita boleh refreshing sejenak, ya. Kita memikirkan hal-hal yang bagus, kita introspeksi, kemudian kita mulai lagi. Ya. Minta kekuatan dari Allah. Di sini Allah menguji kita. Kita benar-benar ingin menjadi hafiz atau enggak, ya. Maka dengan kita meminta, ya Allah, berikan saya kekuatan, Allah akan bukakan jalannya. Itu hal yang wajar, hal yang wajar. Setiap orang yang menghafal Quran pasti ada saja waktu di mana dia merasa kok saya begini ya, kayaknya hafalan saya nggak naik-naik ya. Atau misalnya tadi dibilang capek ya, sampai mungkin badannya sakit dan seterusnya ya. Jadi kalau misalnya badan kita sakit atau badan kita sampai banyak kita habiskan untuk Al-Qur'an, ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu hadis ya disebutkan bahwa orang yang akan di dalam satu hadis disebutkan bahwa ketika nanti kita dibangkitkan dari kubur, nanti ada orang yang datang ya kepada kita ya. Dia kurus, ditanyakan, "Siapa engkau?" Ya. Ya, saya nggak kenal kamu ya, maka disebutkan aku adalah Quran. Akulah yang menyebabkanmu begadang, yang menyebabkanmu membacanya setiap waktu ya. Nah, dia akan menemani kita ya. Jadi kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kita benar-benar ingin menjadi ahli Quran. Gitu ya. Jadi itu ya. Jadi intinya apa? Itu memang hal yang wajar kalau dalam proses menghafal Quran itu seringkali kita ada cobaan misalnya mandek ya, mandek dalam menghafal. Oke, itu jadi jawabannya itu pasti ada ya. Kita mencoba untuk khususan aja gitu kan. Kita terus berusaha untuk menghafal sampai 30 juz. Nah, saat ini ada lagi satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana konsep kebutuhan itu dijelaskan dan dikeluarkan pada anak Ustaz? Karena biasanya anak-anak suka menghafal, ada yang memang suka menghafal, tapi ada juga yang terpaksa karena waktu atau semisal target sekolah. Oh mungkin ini bagaimana kita menjelaskan kepada anak itu bahwa ada kebutuhan gitu Ustaz. Gitu. Bagus sekali. Ya, berkaitan dengan anak, ini bisa kita arahkan. Tapi lagi-lagi kita harus tahu keminatan bakat anak itu di mana, ya.
Dan kita tidak bisa paksakan. Kita boleh arahkan, tapi kita tidak boleh paksakan. Ini penting nih. Karena tadi kan saya di awal saya bilang, menghafal itu harus dari kesadaran. Ya. Jadi kalau hafal anak itu merasa karena dipaksa, kenapa kamu pesantren tahfiz? Karena orang tua saya. Ya, akhirnya dia merasa terkungkung dan merasa tiba-tiba keluar dari pesantren bukan jadi hafiz, ya malah menjadi sesuatu yang berbeda. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi jangan, ya. Kalaupun kita ingin anak kita lihat pertama bakatnya, apakah dia ada bakat dalam hafalan, ya. Yang kedua kita arahkan, ya, kita bimbing. Jadi kita tidak bisa memaksakan, ya. Bukan karena kita tidak care, tapi kalau anak ini punya kecondongan masing-masingnya. Kalau kita ingin tetap, kita harus sesuaikan dengan kemampuannya, gitu ya. Karena ini tadi ada beda ya, harus dibagi dua bagian. Ada yang memang orang menghafal santri yang dari mulai SMA gitu. Ada orang yang menghafal dalam jangka waktu panjang. Artinya memulai hafalan ketika sudah dewasa, kemudian waktunya lebih banyak, targetnya juga dicapai dalam bertahun-tahun. Gitu ya, harus dibedakan. Jadi kalau misalnya anak-anak kemudian dia kita paksakan pokoknya harus jadi hafiz, ya mau di pesantren bukan yang hafal malah melakukan hal-hal yang tidak baik, maka itu tidak bagus. Ya, jadi kita harus menimbulkan kesadaran itu, ya. Kesadaran itu dari seorang anak. Kalau dia punya kesadaran, itu lebih bagus dan dia akan mengikuti programnya sendiri tanpa beban. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Nah, ini kemudian ada lagi yang bertanya, Ustaz izin bertanya, kapan ya waktu terbaik menghafal sama muridnya untuk yang pergi jam 7 pagi pulang jam 5. Oh, mungkin itu orang-orang yang jam 7 pagi itu udah pergi. Bahkan kalau di Jakarta itu kan sebelum subuh itu kan udah pergi, Ustaz. Pergi ke kantor gitu kan, di Jakarta dan sebagainya gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Waktu terbaiknya di mana, Ustaz? Bagus sekali. Orang kantoran kapan dia punya waktu? Dia punya waktu ketika bangun tidur. Ya, bangunnya jam 3 ya. Kalau bangunnya jam 6 ya kesiangan. Jam 5 ya. Nah, itu. Pulang kantor jam 5. Nah, jadi misalnya dari pulang kantor nih jam 5 terus buka gitu kan. Ya udah, kalau misalnya dia ingin dijadikan satu nggak masalah. Ya, maksudnya gimana? Ya, dia malam aja menghafal sekalian murojaah, itu boleh. Jadi gini caranya, pas kita bangun itu kita menghafal, nanti sebelum tidur kita murojaah. Itu yang ideal. Dalam buku-buku saya selalu bilang gitu. Nanti pas bangun nih jam 3 ngafal. Sekalian sholat 2 rakaat, ngafal 2 ayat 3 ayat. Ya nanti pas pulang mau tidur mengulang hafalan yang sudah dihafal. Jangan terobsesi banyak-banyak. Ingat ya. Karena kan pokoknya saya harus lihat kemampuan masing-masing ya, karena semangat Qur'annya dibakar, dimasukin ke air, ditaruh sirup marjam, diminum ya. Besoknya menjadi hafiz, bukan menjadi hafiz, malah masuk IGD ya. Ya. Jadi apa? Ya, lihat kemampuannya ya. Jangan sampai ngafalnya 5 ayat, 10 ayat banyak nih Ustaz, tapi pas murojaah nggak ada yang inget. Ya lebih baik perlahan 2 ayat, 3 ayat, tapi ketika murojaahnya itu mudah. Baik. Ada lagi? Oke, ini adalah Assalamualaikum Ustaz. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Kapan Ustaz mau bertanya terkait niat sejak awal kita ingin meniatkan terbersihkan kalau kita nanti menjadi penghafal bakal dapat beasiswa, bahkan dapat jadwal iman dan lain-lain, itu bagaimana Ustaz? Ada hal itu yang menjadi kita berhenti menghafal karena khawatir salah. Ini tidak maksud sama saya. Waktu pernah menghafal kayak mikir, wah ini saya dapat beasiswa dan sebagainya gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Jangan sampai salah niat. Ya, dalam fikih ada namanya isyrakun niyah. Jadi niat itu double, ya. Karena ada faidah di sana. Contoh, ya. Saya wudu, ya. Kenapa wudu? Ya supaya kelihatan ganteng, ya. Ya, jadi bukan itu ya. Itu adalah manfaatnya. Puasa. Kenapa kamu puasa? Biar lemaknya turun gitu ya. Itu adalah faidah yang diambil ya. Kita lillahi ta'ala, ya. Nah, itu sekundernya itu diperbolehkan, boleh saja ya, tapi itu bukan niat utamanya ya.
Karena kalau kita ngafal Quran nanti jadi imam, jadi beasiswa, ya itu sesuatu yang mengikuti, ya. Ya, bisa diikuti ya. Jadi demikian ya. Tetap niat awalnya adalah untuk lillahi ta'ala. Adapun benefitnya itu mengikuti. Nggak masalah selama niat utamanya adalah lillahi ta'ala. Ya karena itu karena banyak hafal Quran pasti banyak sekarang sudah banyak jalur beasiswa dan lain-lainnya. Dulu nggak ada ya, dulu nggak. Jelas ya? Jadi niat utamanya adalah menjadi ahlullah. Yaitu adalah benefitnya saja yang mengikuti sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di sisi lain. Ada lagi? Oke, baik itu. Jadi buat yang bertanya, ya, jangan salah ya. Itu sampingan beasiswa dan sebagainya itu sampingan aja. Tetap jadwalnya dari salah. Mungkin pertanyaan ini sepertinya penting juga ditanyakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, yang manakah yang lebih diutamakan, menghafal Al-Quran atau mempelajari makhrajul huruf dan tajwidnya sampai benar? Sebab banyak sekali bulan Ramadan ini yang memiliki target untuk mampu menghatamkan Al-Quran. Nah itu gimana? Jadi yang mana yang lebih utama nih? Hafalan atau tajwidnya dulu atau makhrajul hurufnya dulu? Ya. Jadi kalau yang ditanya mana yang didahulukan, ya? Ya, memang dalam menghafal Quran idealnya kita bacaannya sudah lancar. Ya. Jadi dua-duanya bisa ditempuh, ya, bisa ditempuh. Kecuali memang bacaan kita parah sekali gitu ya. Tapi kalau kita punya basic, ya kita berjalankan dua-duanya, makhraj juga dan juga menghatamkan Quran juga. Ya. Ada kita assessment dulu nih. Kita kira-kira bacaan kita berapa persen nih? Kalau kira-kira 70%, 60% ini bisa ya. Ya kecuali memang dia di bawah 50 atau di bawah 40 yang memang parah banget, ya ini tidak mungkin hatam lah, ya kan? Tapi kalau 60 ya, kita coba untuk menjalankan kedua-duanya. Ya, saya rasa bisa. Jadi gini misalnya, untuk tadarus 1 juz per hari, untuk makhraj misalnya setengah jam atau 15 menit gitu ya. Itu porsinya. Itu caranya. Baik. Ada lagi? Oke, seperti menjadi pertanyaan untuk kita pada pada siang kali ini, buat teman-teman semua yang masih ingin penasaran terkait seputar Al-Quran dan sebagainya, gitu kan. Nah, mungkin bisa dihubungi kemana saat kalau buat mau bertanya-tanyakan cuma bisa di luar forum ini, atau ke DM atau kemana saat? Ya, boleh DM ke saya atau WA juga boleh di 0813 16 55 0331 ya. Nah, itu buat rekan-rekan sekalian yang masih ingin penasaran dengan seputar Al-Quran. Gitu. Mungkin saat sebelum kita tutup untuk materi kita pada kali ini, kita foto dulu. Baik, foto dulu ya. Maaf nih, saya kalau pakai peci selalu miring. Ya. Buat dong, on cam kita mau foto dulu. Ada 50 partisipan di sini, Sat. Dari 50 yang lain, ayo. Ini yang seperti enggak semuanya ini. Mas 2 5 masih 10 13 orang. Ayo, dari 49 masih 13 orang yang on cam nih. Saya hitung sampai 3 ya. 1 2 saya buat ya hitungan dalam 3 screen insyaallah. Nah, kelihatan sekarang pengikutnya. Oh ya, kelihatan. Nah, banyak yang muda ya. Ayo, lagi dong. Tadi lagi dong. Semua di belakang kamera ya. Ya. Ya, tapi saya husnuzon semuanya mengikuti ya, insyaallah. Oke, saya hitung ya sampai 1 2 3. Sebentar. Udah. Oke, sebentar.
slide kedua. Slide dulu. Tiga. Atas materinya yang telah disampaikan, semoga menjadi keberkahan buat kita semua dan semoga kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saat atas kehadirannya pada semoga semua agendanya dilancarkan, diberi kesehatan juga. Baik, insya Allah ini ada pengenalan tentang tahfiz buat rekan sekalian. Kait tahfiz sekolah itu seperti apa sih sistem kerjanya, terus waktu kerja berapa aja. Insya Allah pada Katrina waktu dan layar dipersilakan, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suaraku jelas? Jelas ya? Oke, sebentar. Izin share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan semuanya yang hadir di Zoom pada siang hari ini. Salawat serta salam. Alhamdulillah ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di hari keempat ini. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kemenangan dan keberkahan yang banyak di bulan ini sampai di hari terakhir nanti. Salawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah mengikuti sunnah dan ajarannya. Pada siang hari ini, izinkan saya, Kurina Amalia Rashidah, dari Zakat Sukses, memperkenalkan sebuah layanan bernama Tahfiz Call dari Zakat Sukses dan juga Subulun Najah. Di sini mungkin dari kita semua pernah gitu ya merasakan sulit, konsisten, dan istiqomah untuk menghafal Al-Quran gitu. Mungkin dulu pernah menghafal, kemudian lupa gitu. Dulu pernah ikut sebuah asrama, tapi tidak lanjut lagi, atau dulu pernah di pesantren, kemudian selesai dari pesantren itu sulit lagi mendapatkan lingkungan yang bisa mendukung untuk terus konsisten gitu. Atau ingin mulai menghafal Al-Quran gitu, belum pernah sama sekali mencoba menghafal. Mungkin dulu waktu di sekolah surat-surat pendek gitu, terus masa nggak nambah-nambah gitu, tapi bingung mulainya dari mana. Terus ingin setoran hafalan, tapi tidak punya guru atau juga teman gitu, bingung nih mau setoran ke siapa ya, misal gitu. Mungkin kalau sama orang tua malu gitu ya, atau sama temen gimana ya bilangnya gitu, malu-malu gitu. Terus mungkin ingin mengulang-ulang hafalan gitu, murojaah, juga bingung mau setornya ke siapa gitu. Ingin hafalannya disimak, diperbaiki bacaannya gitu. Supaya ketika kita menghafal itu nggak salah gitu ya. Karena biasanya kan kita bisa aja salah harokatnya atau salah hurufnya gitu, salah makhrajnya. Nah ini kita pengen ada yang menyimak gitu, ada yang perbaiki. Atau juga ingin lebih produktif di bulan Ramadan dengan menambah hafalan Quran gitu. Jadi ingin memaksimalkan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, untuk meningkatkan hafalan Qurannya gitu. Nah, mungkin dari kita semua pernah ada yang merasakan ini atau sedang merasakannya gitu, dan makanya join ke webinar ini gitu. Tadi alhamdulillah kita banyak banget dapat motivasi ya dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat.
tadi tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an gitu, dan khususnya untuk orang-orang yang menghafalnya. Nah, untuk teman-teman yang sedang merasakan hal ini, jangan bingung, jangan sedih gitu, jangan ragu-ragu untuk mulai menghafal Al-Qur'an, karena insya Allah Zakat Sukses dan juga Subul Najah ini mengeluarkan sebuah program ya atau layanan untuk semuanya, untuk siapa saja yang ingin menghafal Al-Qur'an hanya melalui WhatsApp gitu. Jadi Tahfiz Call ini adalah solusinya untuk teman-teman. Tahfiz Call ini apa? Tahfiz Call adalah layanan WhatsApp call untuk setoran hafalan Al-Qur'an bagi siapa saja yang ingin meningkatkan hafalan Al-Qur'an dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya sambil memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Nah, nanti akan ada musyrif dan musyrifah dari Pesantren Quran Subul Najah yang akan menyimak dan memperbaiki setoran hafalan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Seperti itu. Jadi cuma lewat WhatsApp call aja nih. Kita bisa setoran hafalan Quran kita. Jadi lebih mudah dan insya Allah Ramadan kita juga jadi lebih berkah. Nah, untuk cara mendaftarnya itu gampang, hubungi aja di nomor 0878 8140 3655. Itu adalah nomor Tahfiz Call Center Zakat Sukses dan Subul Najah yang khusus gitu ya untuk Bapak dan Ibu juga teman-teman semuanya untuk mendaftar dan membooking jadwal gitu. Jadi ini bisa dicatat nomornya atau di screenshot dulu gitu supaya nggak lupa. Kemudian ini alur pendaftarannya. Jadi untuk alur pendaftarannya itu pertama kita daftar melalui WhatsApp, tadi WhatsApp call centernya Tahfiz Call. Kemudian nanti akan dikirimkan formulir pendaftaran yang perlu diisi, yaitu ada nama, terus nomor WhatsApp, kemudian tanggal dan waktu kapan jadwal yang teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa untuk setoran hafalan Quran gitu. Kemudian admin akan memberikan waktu dan jadwal tahfiz Quran yang tersedia. Jadi kalau misalnya itu kosong, itu berarti bisa bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah ada yang mengisi waktu tersebut, maka tidak bisa gitu. Kemudian konfirmasi waktu dan jadwal tahfiz Quran kalau sama-sama bisa di waktu tersebut, berarti sudah bisa gitu ya, jadwalnya sudah fix. Kemudian mohon standby di waktu dan jadwal tersebut. Nanti akan ada musyrif dan musyrifah dari Pesantren Quran Subul Najah yang akan menelpon Bapak, Ibu, dan teman-teman. Seperti itu. Jadi disiapkan setoran hafal Qurannya, surat apa, ayat berapa yang akan disetorkan. Seperti itu. Nah, untuk jadwal setoran tahfiz Call ini terbatas sekali ya semuanya. Jadi hanya di hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai 12 siang gitu. Jadi dari 10 pagi sampai 12 siang ini khusus untuk setoran gitu. Jadi satu orangnya ini maksimal diberikan waktu 20 menit. Jadi seharinya itu hanya ada 30 orang gitu. Hanya ada 30 kali pelayanan gitu. Untuk 30 orang yang ingin setoran hafalan di satu hari ini gitu. Jadi karena kuotanya terbatas, waktunya juga terbatas, hanya di bulan Ramadan ya. Jadi dimaksimalkan untuk semuanya bisa menghafal dan mensetorkan hafalannya di tahfiz Call seperti itu. Mungkin selama ini bingung gitu ya mencari guru atau teman yang bisa diajak untuk setoran. Sekarang udah nggak perlu bingung lagi karena sudah ada tahfiz Call lewat WhatsApp, semuanya bisa. Dan untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, mungkin agak sibuk gitu. Bukan agak sibuk ya, sebenarnya sibuknya sibuk urusan rumah gitu ya. Bisa banget nih gitu, diselipin aja 20 menit itu di pagi hari untuk menyetorkan hafalan Qur'annya. Seperti itu.
Paling itu saja yang bisa disampaikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Zakat Sukses dan Subulun Najah, bisa follow media sosial kami di Zakat Sukses, @zakatsukses atau @subulun najah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan saya. Ya, pertanyaan enggak, insya Allah gratis. Kalau ada yang beda atau enggak, insya Allah gratis. Seperti itu. Dan untuk waktu pendaftarannya itu dibuka dari jam 8 pagi ya, rekan-rekan sendiri. Jadi dari jam 8 pagi itu sudah sampai untuk segera daftar. Itu seputar tentang Hafiz Call. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan menjelaskan penjelasan dari Kabani, yaitu seputar tentang sahabat zakat. Kepada Kabani, waktu dan layarnya dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Reden. Sudah tampil ya di layar ya, dan suara saya jelas ya. Sudah. Saya alhamdulillah baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat semua. Izin saya siang ini akan menyampaikan informasi tentang sahabat zakat. Sebelum kita mengakhiri webinar pada siang hari ini, saya langsung singkat saja ya. Nanti bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk lebih detailnya, insya Allah bisa konfirmasi juga ke admin WhatsApp, nanti mungkin disampaikan oleh Mas Raden ya untuk informasi. Saya langsung saja ya, intinya adalah di bulan Ramadan ini, sahabat semua, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya amal kebaikan. Seluruh amal kebaikan itu dilipat gandakan. Dan memang di bulan Ramadan ini orang-orang meningkat kesadarannya dalam melakukan kebaikan. Dan itu adalah peluang yang harus kita maksimalkan untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya dalam melakukan kebaikan. Nah, dalam hal ini ya, kita punya tugas untuk mengajak orang-orang menjalankan kewajiban zakatnya nih ya, teman-teman semua. Mengapa? Karena yang pertama ya, ini informasi penting bahwa potensi zakat di Indonesia itu sangat besar sekali, akan tetapi realisasinya masih rendah ya. Ini banyak faktor, salah satu faktornya adalah masih minimnya pemahaman zakat di Indonesia. Nah, ini datanya. Jadi, kebanyakan masyarakat muslim Indonesia itu bayar zakat di bulan Ramadan. Ya, padahal zakat itu tidak hanya di bulan Ramadan, ada zakat-zakat lain yang harus kita hitung ya, tergantung haulnya ya, apalagi zakat penghasilan itu dibayarkan setiap bulan. Jadi, ini momentum buat kita di bulan Ramadan untuk mengedukasi sebanyak-banyaknya masyarakat agar mereka menjalankan kewajiban zakatnya, khususnya di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan seterusnya bisa tersadarkan agar mengeluarkan kewajiban zakatnya. Nah, ini tadi yang saya tekankan bahwa literasi zakat kita di Indonesia itu masih rendah sekali ya, teman-teman semua. Kita bisa lihat di sini, ya, pemahaman perhitungan zakat itu masih 60% angkanya ya. Dan pemahaman objek zakat itu masih 56% ya. Artinya apa? Artinya masih banyak masyarakat muslim yang belum tahu apa saja sih harta-harta yang wajib dizakatkan, atau harta-harta apa saja yang terkena objek kewajiban zakat, syarat dan ketentuannya seperti apa. Nah, ini masih banyak yang belum memahami ya, yang masih banyak yang belum mengetahui. Kemudian selanjutnya ya, pemahaman penghitungan zakat ya. Jadi sudah tahu jenis-jenisnya, sudah tahu objeknya, tapi nggak tahu cara ngitungnya. Nah, ini juga masih rendah ya. Angkanya ya di angka 60% ya. Nah, ditambah lagi pemahaman regulasi zakat di Indonesia itu juga masih banyak yang belum tahu ya, angkanya sangat rendah, 34% ya. Seperti itu. Jadi, ini tugas kita bersama untuk mengedukasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat agar mereka tersadarkan dalam melakukan kewajiban zakatnya dan juga memiliki pemahaman terhadap regulasi zakat. Nah, ini penting juga nih Bapak Ibu teman-teman semua ya, bahwa saat ini ada regulasi yang mengatur tentang pengelolaan zakat ya. Ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini adalah merevisi undang-undang sebelumnya Nomor 38 Tahun 99. Jadi
undang-undang tentang pengelolaan zakat ini sudah lama ada ya, sejak tahun 99, kemudian tahun 2011 itu direvisi. Ya, kemudian keluar peraturan pemerintahnya, PP-nya nomor 14 tahun 2014, kemudian dituangkan lagi dalam PMA, Peraturan Menteri Agama, dan juga KMA, Keputusan Menteri Agama, dan juga diturunkan lagi ke dalam Perbasnas atau Peraturan Basnas. Nah, semua regulasi tersebut adalah mengatur tata kelola bagaimana pengelolaan zakat ini bisa profesional, amanah, ya, akuntabel, ya, tentunya bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi lembaga yang mengelola zakat itu, mohon maaf, tidak asal-asalan ya. Tidak siapapun, tidak sembarang orang itu boleh mengelola zakat ya. Tapi hanya lembaga-lembaga yang memang sudah mendapatkan izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Nah, alhamdulillah Zakat Sukses adalah lembaga amil zakat resmi yang telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sehingga kami memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat sebanyak-banyaknya agar masyarakat membayarkan zakatnya melalui lembaga amil zakat resmi dan juga memiliki pemahaman bahwa ada loh regulasi tentang pengelolaan zakat ya. Jadi Bapak Ibu di sini mungkin ada yang di pengurus DKM masjid ya. Biasanya masjid itu panitia zakat ya, membentuk panitia zakat setiap Ramadan. Nah, di kajian fikih zakat lalu oleh Ustadz Farid Nu'man disampaikan ya bahwa panitia zakat itu bukan amil zakat ya, tapi mereka hanya panitia ya. Tapi amil zakat itu ada definisinya, yaitu mereka yang diangkat oleh negara, dalam hal ini diberikan izin oleh Kementerian Agama ya kalau di Indonesia, izin operasionalnya, sehingga yang dikatakan amil zakat hanyalah mereka yang mendapatkan izin ya dalam mengelola zakat, dan memang itu profesi sehari-harinya ya. Jadi kalau panitia itu kan sifatnya kepanitiaan saja ya, momentum dan insidental. Nah, kemudian solusinya agar aman dari regulasi ya, maka panitia zakat ini ya bisa mendaftarkan masjidnya untuk bekerja sama dengan lembaga amil zakat resmi ya, ini dengan Zakat Sukses ya. Insya Allah nanti apabila Bapak Ibu di sini ada yang menjadi pengurus DKM masjid ataupun yayasan yang bukan lembaga amil zakat atau belum mendapatkan izin lembaga amil zakat, nah bisa bekerja sama dengan Zakat Sukses, nanti bisa menghubungi saya juga nanti mungkin lewat moderator atau lewat WhatsApp center ya. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Nah, ini poin pentingnya. Nah, lanjut. Nah, ini. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan literasi zakat di masyarakat adalah dengan bergabung menjadi sahabat zakat. Apa itu sahabat zakat? Nah, sahabat zakat adalah komunitas kebaikan dalam meningkatkan literasi zakat atau yang bertugas untuk mengedukasi zakat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, yang tujuannya dari zakat itu mudah-mudahan dapat mengantaskan kemiskinan ya di Indonesia. Ya. Nah, ini kita sekarang sedang menggalakkan program sahabat zakat, khususnya di bulan Ramadan ini. Kita tahu Ramadan adalah bulan panen pahala, ya, bulan dilipat gandakannya amal. Maka ketika kita mengajak orang berbuat baik, insya Allah kita akan mendapatkan juga pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini ya. Jadi tugasnya ya sahabat zakat itu apa ya? Program sahabat zakat adalah program yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi langsung dalam mengedukasi dan menghimpun zakat dan infak kepada sahabatnya, keluarganya, kerabatnya, jejaringnya, ya, relasinya, ya, atau yang dikenal dengan istilah fundraising. Nah, jadi nanti teman-teman sahabat zakat ini ketika mendaftar dan bergabung itu akan dibekali ilmu tentang zakat pastinya ya, karena bagaimana mungkin kita menjelaskan zakat kepada orang lain tapi kita belum paham cara menghitung zakatnya atau kita belum paham fikih zakatnya. Jadi kita nanti akan dibekali tentang bagaimana cara menghitung zakat ya. Kita akan dibekali tentang literasi zakat ya. Baik itu nanti berupa materi-materi webinar seperti ini ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan webinar dari Ramadan pertama kemarin ya, bahkan sebelum Ramadan kita sudah bikin juga webinar-webinar untuk pembekalan para sahabat zakat. Nah, buat sahabat semua, Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung dengan sahabat zakat atau belum bergabung menjadi sahabat zakat, insya Allah silakan untuk mendaftar nanti di sahabatzakat.id ya, linknya di sahabatzakat.id ini tadi yang ada di poster ya, tinggal klik sahabatzakat.id, nanti tinggal klik daftar sekarang. Nah, insya Allah nanti diisi datanya ya, ada nama, ada nomor WhatsApp ya, sederhana pengisiannya ya. Insya Allah kalau sudah daftar nanti akan di follow up oleh admin sehingga informasi tentang zakat sukses nggak akan ketinggalan ya. Salah satunya tentang webinar hari ini ya. Jadi webinar hari ini adalah webinar yang diadakan khusus untuk sahabat zakat ya, dan juga untuk masyarakat umum ya. Akan tetapi kalau sudah menjadi sahabat zakat, insya Allah akan kita utamakan dalam kegiatan-kegiatan di Zakat Sukses seperti itu. Nah, nanti
sahabat zakat ini dalam mengedukasi tentang zakat kepada masyarakat akan kita bekali dengan ilmu fikih zakat, ilmu literasi zakat, baik itu berupa materi webinar, ada flyer, poster, video ya, artikel dan lain sebagainya. Nah, nanti semua bahan-bahan fundraising itu atau bahan-bahan edukasi itu bisa di-download di sahabatzakat.id tadi setelah mendaftar. Nah, nanti ada benefitnya juga nih ya bagi Bapak Ibu dan sahabat semua yang bergabung menjadi sahabat zakat. Insya Allah kita akan kasih pembekalan pelatihan fikih zakat dan pelatihan lainnya. Jadi nggak hanya fikih zakat ya. Di webinar sebelumnya kita sudah belajar tentang materi bagaimana fundraising, kemudian kita juga akan dikasih wawasan tentang bagaimana berzakat melalui lembaga berdasarkan regulasi dan lain sebagainya. Bahkan hari ini pun kita belajar webinar tentang Al-Quran ya untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah ya, dalam menghafal Al-Quran. Jadi materinya banyak sebetulnya nanti. Kemudian juga mendapatkan insentif nanti ya, ataupun kafalah berupa reward ya, dan juga nanti insentif berdasarkan penghimpunan yang dihimpun oleh sahabat zakat. Itu sebagai apresiasi kami ya, sebagai lembaga amil zakat resmi ya, Zakat Sukses memberikan apresiasi kepada sahabat zakat yang berhasil menghimpun donasi dari masyarakat. Kemudian juga yang paling penting mendapatkan SK resmi. Ya. Jadi sebagai relawan sahabat zakat, Bapak Ibu ini dinaungi oleh Zakat Sukses sebagai lembaga resmi. Jadi insya Allah aman secara regulasi ya, sehingga Bapak Ibu bisa dengan leluasa menawarkan ataupun mengedukasi zakat kepada masyarakat. Nah, kemudian juga di sini ada benefit lain ya, sahabat zakat boleh merekomendasikan dan menyalurkan sendiri zakatnya kepada penerima manfaat, tentu sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Zakat Sukses. Jadi apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan zakat, itu boleh menyalurkan ke mustahik yang direkomendasikan oleh sahabat zakat sekalian, tapi tentu ada syarat dan ketentuan dari Zakat Sukses. Ya. Nah, ini juga syarat-syaratnya ya, memiliki semangat jiwa sosial dan berbagi yang tinggi, memiliki skill komunikasi yang baik ya, nanti mengisi form, setelah itu nanti baru akan di-follow up oleh admin. Nah, seperti itu mungkin ya informasi tentang sahabat zakat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di sini sudah bergabung ya, semuanya menjadi sahabat zakat. Nah, kalau sudah bergabung jangan berhenti di situ ya, tapi terus aktif untuk update ya terhadap informasi-informasi kegiatan Zakat Sukses selama Ramadan ini, khususnya ya aktif mengajak orang untuk menunaikan kewajiban zakatnya, infak sedekahnya ya, sehingga program-program sosial, program-program Ramadan di Zakat Sukses bisa berjalan dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat seperti itu. Dan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ya, insya Allah nanti akan diinformasikan juga oleh admin. Jadi insya Allah akan banyak banget manfaat yang didapatkan jika Bapak Ibu dan rekan-rekan semua bergabung menjadi sahabat zakat. Dan jangan lupa ajak juga teman-temannya, sahabat-sahabatnya, ya, kerabatnya, mungkin keluarganya untuk daftar juga menjadi sahabat zakat ya. Insya Allah akan menjadi ladang pahala dan amal jariah buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ibadah puasa kita dari hari pertama sampai nanti akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alhaqum ya rabbi fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Raden. Terima kasih kepada menjelaskan terkait dengan sahabat zakat ya. Nah, insya Allah banyak sekali benefit-benefit yang dapatkan ketika teman semua bergabung atau join sebagai sahabat zakat itu. Nah, seperti itu, mungkin menjadi penutup pada agenda kita pada siang hari ini. Mari kita tutup agenda kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Sekian dari saya, maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.